Saudara-saudari yang terkasih, keluarga Katolik sejati, selamat berjumpa dalam renungan kita hari ini. Renungan hari ini dari Injil Markus bab 16 ayat 1 sampai 7. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa kebangkitan adalah peristiwa yang luar biasa dalam kehidupan. Yesus sebagai yang sulung telah bangkit dari kematian. Dia telah menghancurkan dan mengalahkan maut. Iman inilah yang harus kita wartakan sebagai seorang pengikutnya di zaman ini. Kebangkitan itu adalah peristiwa yang agung dan suci. Saudara-saudari yang terkasih, Injil pada hari ini menceritakan kepada kita Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome pergi ke kubur Yesus hendak meminyaki jenazahnya. Mereka ini adalah saksi-saksi kebangkitannya. Ketika mereka melihat bahwa makam Yesus kosong, mereka menjadi sangat ketakutan. Panggilan sebagai saksi kebangkitan itu juga dianjurkan oleh Yesus kepada kita menjadi seorang pengikutnya di zaman ini. Kita diyakinkan bahwa Yesus begitu dekat dengan hidup kita, bukan hanya saat hidup, tetapi juga dalam peristiwa kebangkitannya. Maut telah dihancurkannya dan dia menang dalam kebangkitannya. Dia menyertai perjuangan manusia di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kalau kita mendengar ada tetangga kita yang baru kemarin meninggal dunia dan pada hari ini dikatakan bangkit dari kematian, mungkin kita menjadi orang pertama yang tidak percaya, atau bahkan kita juga akan mengalami ketakutan seperti perempuan-perempuan itu. Saudara-saudari yang terkasih, hal yang sama juga terjadi dengan kematian Yesus, bahwa tidak ada orang yang berpikir bahwa Yesus akan mengalami kebangkitan pada hari yang ketiga. Setelah Yesus wafat, para murid menjadi ketakutan karena ketika Yesus menghembuskan nafas yang terakhir, pada saat itu tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah, dan pada saat itu juga terjadi kegelapan yang membuat mereka sangat ketakutan, dan mereka sama sekali tidak tahu bahwa Yesus akan bangkit dari kematian. Saudara-saudari yang terkasih, apa kira-kira yang dipikirkan oleh para perempuan itu ketika mereka pergi untuk melihat kubur Yesus pada waktu subuh? Apakah mereka berpikir
akan menjumpai Yesus yang telah mati dan dikuburkan. Apakah mereka berpikir bahwa mereka akan berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit itu? Saudara-saudari yang terkasih, para perempuan tersebut datang pagi-pagi buta ke kubur Yesus membawa rempah-rempah, minyak, dan mur. Mereka datang untuk meminyaki jenazah Yesus dan menaruh rempah-rempah tersebut sebagai ungkapan kasih dan penghormatan mereka yang terakhir kepada Yesus. Karena pada waktu pemakaman jenazah Yesus, beberapa hari sebelumnya, mereka tidak sempat menaburi jenazah itu dengan minyak, mur, dan juga rempah-rempah. Karena saat itu hari telah mendekati senja dan juga bertepatan dengan persiapan untuk menyambut hari Sabat. Saudara-saudari yang terkasih, setelah para perempuan itu membeli rempah-rempah, mereka pergi ke kubur Yesus. Ternyata setelah tiba di pemakaman Yesus itu, mereka melihat bahwa batu penutup kubur Yesus telah terbuka dan mayat Yesus tidak ada lagi di dalam kubur. Mereka berpikir bahwa mayat Yesus telah dicuri oleh orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, mereka juga sangat ketakutan. Ketika itu ada seorang muda yang mereka jumpai di dalam kubur. Orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret itu. Ia telah bangkit dan dia tidak ada lagi di sini. Pergilah, beritahukanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus bahwa Yesus telah bangkit." Mendengar itu, para perempuan itu merasa ketakutan dan tidak mengatakannya kepada siapapun. Perempuan itu belum percaya bahwa Yesus telah bangkit. Mereka masih tetap berpikir bahwa Yesus telah dicuri oleh orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, Gereja Kudus telah merayakan masa Prapaskah selama 40 hari. Selama masa itu juga kita telah berpuasa, berpantang, berdoa, dan beramal kasih terhadap sesama. Kita semua adalah saksi-saksi dari kebangkitannya. Saudara-saudari yang terkasih, para murid dan juga Petrus diminta untuk pergi ke Galilea untuk melihat bahwa Yesus telah mendahului mereka seperti yang sudah dikatakannya. Kejadian kebangkitan itu menjadi peristiwa yang sangat agung dan suci. Semoga masa-masa Prapaskah memberi semangat bagi kita semua untuk dapat melayani dan bersaksi kepada sesama kita. Terutama kita menjadi saksi kebenaran, saksi-saksi kebangkitannya dengan sikap rendah hati di hadapan Allah. Yesus telah berjuang untuk menyelamatkan dan mengalahkan maut. Yesus telah berjanji untuk memperjuangkan hidup manusia dan menyertai manusia sampai akhir zaman. Kebangkitan Yesus telah merubah situasi yang takut, mencekam, sedih, dan kecewa menjadi situasi yang penuh damai sejahtera, sukacita, dan tenang. Juga menjadi semangat bagi kita untuk memberitakan kebangkitannya. Saudara-saudari yang terkasih, Galilea adalah tempat yang dianggap terbelakang, yang lemah secara ekonomi serta pendidikan. Itu berarti Yesus adalah juru selamat bagi setiap orang yang lemah dan terbuang. Dia mengasihi setiap orang, entah itu orang yang miskin, orang yang papa, dan yang kehilangan pengharapan.
Demikian juga kita yang menjadi saksi-saksi kebangkitan di zaman ini. Kita pun diharapkan untuk tetap memperhatikan orang-orang yang lemah secara ekonomi, secara pendidikan, dan kita diharapkan mampu menguatkan iman serta harapan saudara-saudari kita yang hampir putus asa. Semoga pewartaan Injil pada hari ini semakin meneguhkan iman kita. Pergilah dan jangan takut. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia akan menyertai hidup kita sampai akhir zaman. Semoga